Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perbatasan. Saya Dr. Simon Hagesa, Bupati Melaka, mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan, leluhur alam semesta, dan tentu sesama kami yang ada di Kabupaten Melaka yang merupakan kabupaten perbatasan antara Timor Leste dengan Indonesia, Indonesia dengan Australia. Mengapa diberikan gambaran seperti ini? Karena batas darat Melaka itu berbatasan dengan Timor Leste dan batas laut Melaka berbatasan dengan Australia. Kami mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan alam semesta dan leluhur karena kami telah dilahirkan di sebuah kabupaten tempat kami mencari makan dan minum, kabupaten tempat kami hidup. Tanah Melaka adalah tanah surga bagi kami. Tanah Melaka diberikan beberapa potensi yang sangat terkenal. Antara lain, Melaka memiliki lautan yang sangat luas, sehingga potensi perikanan dan kelautan harus dikembangkan. Demikian ada pertanian. Kami punya lahan sawah, lahan kacang hijau, lahan jagung, pisang, dan komoditi lainnya. Kami juga punya peternakan, kami juga punya potensi budaya, terutama budaya kerajinan anak muda kami untuk menenun, sehingga jadilah tenunan Melaka yang cukup terkenal. Kami pun punya potensi pariwisata. Kami sedang mendesain untuk menjadikan satu kawasan yang bernama Komu yang terintegrasi untuk menjadi penangkaran buaya, yang juga kami miliki upacara pemanggilan buaya yang tentu saja tidak dimiliki oleh provinsi, kabupaten, atau bahkan negara lain. Karena itu, dengan terwujudnya Kabupaten Melaka yang berbudaya dan berdaya saing global, tentu kami akan menjaga semua potensi alam Melaka melalui kegiatan-kegiatan baik secara lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Semoga dengan kerjasama yang baik, sesuai dengan visi kami, terwujudnya Kabupaten Melaka yang berbudaya, berdaya saing global, tahan terhadap penyakit, dapat menanggulangi berbagai macam penyakit dan bencana, maka kami yakin program kami yang kami sebut Sakti, swasembada pangan, memperkuat adat istiadat, seni budaya, olahraga, toleransi antar umat beragama, kualitas sumber daya manusia, tata kelola birokrasi, infrastruktur yang memadai, kami yakin bahwa semua akan dikelola secara profesional. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam perbatasan. Menyebut nama Melaka, semua mata akan tertuju pada sebuah daerah dataran yang terletak berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste dan negara Kanguru, Australia. Malaka, daerah otonomi baru, sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yang berdiri pada tahun 2013 dengan luas wilayah 1.160 km dan luas garis pantai 82,94 km. Kabupaten Malaka memiliki 12 kecamatan dan 127 desa dengan jumlah jiwa 197.22.000. Sebagai kabupaten baru, Malaka menjadi urutan ke-22 atau kabupaten bungsu dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam geliat pemerintahan, pembangunan dan sosialisasi kemasyarakatan, Malaka yang baru seumur jagung telah berubah wajah menjadi ikon dan kebanggaan masyarakatnya karena potensi-potensi yang dimilikinya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan budaya.
Letak geografis yang sangat strategis ditambah predikatnya sebagai show window-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia di garis perbatasan. Malaka memang memiliki nilai dan kredit poin yang patut diangkat di permukaan untuk bisa bersaing secara lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Berdiri dan berpijak teguh pada misi terwujudnya Kabupaten Malaka yang sejahtera, berbudaya dan berdaya saing di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Simon Nahak SHMH dan Wakil Bupati Malaka Louis Lukitaolin Esos. Kabupaten Malaka seolah berlari cepat, melesat dan berada sejajar dengan daerah lain. Misi ini lantas diejawantahkan dengan visi yang direfleksikan dengan nama Sakti, Swasembada Pangan, Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Agama, Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa, inovatif dan bebas dari praktek KKN, dan infrastruktur publik yang memadai. Bicara swasembada pangan, Kabupaten Malaka memiliki potensi yang sangat besar. Hamparan sawah hijau yang terbentang luas hampir seluruh wilayah menjadi stok pangan di Malaka sangat berkecukupan. Rakyat Malaka hidup di tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu. Selain padi, lahan masyarakat digarap untuk ditanami jagung, pisang, kelapa, umbi-umbian, asam, kakao, kemiri, jambu mete, dan berbagai tanaman pangan yang saban hari selalu memberikan kecukupan pangan. Ide dan gagasan dari Bupati Malaka untuk menjadikan brand beras Nona Malaka dan Fore Lakateo sebagai produk unggulan disinyalir akan mengubah wajah Malaka menjadi lebih berseri, lebih segar dan lebih berkecukupan karena rakyat Malaka tidak hidup kelaparan di tanah yang subur ini. Bidang peternakan di Malaka juga sangat menjanjikan. Areal range atau padang pengembalaan seluas 2.560 hektar yang hampir tersebar di seluruh wilayah kecamatan menjadikan potensi peternakan sebagai salah satu pendapatan bagi masyarakat. Sementara itu, potensi perikanan tangkap di Kabupaten Malaka tersebar di 5 kecamatan dan 28 desa dengan lahan seluas 614.419.000 hektar dan perikanan darat seluas 2.443 hektar yang merupakan penghasilan tetap bagi masyarakat. Potensi emas putih atau garam pun sangat menjanjikan di Kabupaten Malaka yang juga berbatasan dengan Kabupaten Timur Tengah Utara dan Timur Tengah Selatan. Sejak dibangun di atas ribuan area lahan di Kecamatan Wewiku oleh investor garam, sudah dilirik banyak mata, nasional hingga internasional, dan disinyalir produksi garam Malaka yang menurut hasil survei salah satu yang terbaik di Indonesia memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Kehadiran tambak garam itu untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, mendukung swasembada garam nasional, juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Potensi lain yang patut mendapat atensi tinggi yakni pariwisata. Tentang pariwisata, Kabupaten Malaka memiliki beraneka ragam destinasi yang akan menarik wisatawan domestik dan mancanegara jika sudah datang dan melihatnya secara langsung. Wisata pantai dan bahari yang terbentang luas dari perbatasan Timor Leste hingga perbatasan dengan Kabupaten Timur Tengah Selatan memberikan nuansa yang sangat akrobatik
dan memanjakan rasa. Deburan ombak yang tak pernah jemunya memukul bibir pantai, liukan perahu-perahu nelayan yang terombang-ambing di tengah lautan, dan wajah-wajah nelayan yang bergulat dengan kerasnya hidup adalah fenomena hidup yang tak terpisahkan dari keseharian warga. Selain bahari, wisata budaya menjadi nilai tersendiri bagi warga Malaka. Kehidupan masyarakat yang sangat teguh memegang adat istiadat dan budaya setempat. Tarian-tarian dan nilai budaya yang masih dipertahankan hingga detik ini menjadikan Malaka sebagai kabupaten budaya, kabupaten yang masih teguh dan kokoh mempertahankan budayanya. Salah satu jenis tarian yang masih dilestarikan adalah Bidu Taismutin yang diperagakan warga desa Wewe, kecamatan Wewiku. Tarian dengan liukan tangan berbalut kain putih, lenggak-lenggok dan lenturnya tubuh penari, senyum yang menawan dipadu busana adat untuk menyambut tamu kehormatan yang biasanya berkunjung ke sebuah wilayah, merupakan kebanggaan tersendiri bagi warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Rumah-rumah adat berupa rumah panggung, sarana-sarana adat, ritus-ritus budaya yang masih dilestarikan dari ribuan tahun lalu. Beragam upacara adat istiadat menambah kekayaan budaya Malaka yang adalah pusat dari Kerajaan Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Wisata religi dan spiritual pun menjadi ikon tersendiri dari kehidupan budaya di Malaka. Toleransi antar umat beragama yang sangat kental, tali silaturahmi yang terus terikat rapi, dan kehidupan agama yang harmonis menjadi kekuatan tersendiri. Bupati dan Wakil Bupati Malaka pun di tahun 2022 ini mengembangkan satu wisata budaya di Kecamatan Wewiku. Wisata budaya yang akan sangat atraktif berada di Komo, yakni memanggil buaya-buaya untuk keluar dari sarangnya. Wisata ini sesungguhnya menjadi pembeda karena mungkin hanya berada di Malaka, salah satu dari kabupaten perbatasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bergeser ke potensi unik lain, di Kabupaten Malaka yang sudah banyak diakses dan memberikan nilai ekonomis tinggi, yakni gerabah, yang berada di Desa Weberyamata, Kecamatan Wewiku. Produk ini sudah berekspansi dan melebarkan sayapnya hingga mancanegara dalam berbagai ekspo dan pameran kerajinan tangan. Proses pengerjaan gerabah ini sangat tradisional dan dalam perjalanannya sudah mampu berinovasi dengan sentuhan peralatan teknologi tepat guna, tangan dan jemari wanita desa dengan sangat telaten memolesnya produk berbahan tanah liat ini. Pajangan hasil kerajinan yang sudah selesai dikerjakan dipajang dengan ukiran dan motif yang akan sangat memanjakan mata tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, hasil kerajinan ini mendapat dukungan penuh dari Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua dan Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Malaka bersama anggotanya. Esensi budaya Malaka semakin tertanam kuat dengan adanya hak kekayaan intelektual yang diperjuangkan dan dipatenkan Dekranasda Malaka untuk tenun ikat Malaka. Adalah Desa Onaek, Kecamatan Lain Manen, Kabupaten Malaka. Wanita-wanita desa bersama anak-anaknya hingga detik ini masih mempertahankan proses pembuatan tenun ikat dengan proses pewarna alami. Proses yang diawali dengan pengambilan material seperti daun terum, daun pucuk jati, kulit mahoni, kacang hutan, kulit kusambi, mengkudu, dan lumpur direndam dalam air, lalu dicampur dengan proses yang natural,
terlihat sangat spesifik, istimewa, dan tidak dimiliki daerah lain. Bersandar pada nilai dan ritus budaya, setiap pekerjaan dan pembuatan tenun ikat dengan pewarna alami harus diawali dengan persembahan sirih dan pinang yang dilakukan tetua adat, mulai dari tiang-tiang agung di luar hingga persembahan kepada para leluhur di dalam rumah adat. Seperti yang dilakukan kelompok tenun ikat Marian di desa tersebut. Keseharian wanita desa yang menjadikan tenun ikat sebagai mata pencaharian membuat wajah-wajah wanita-wanita ini berdiri tegar dan kokoh di tengah kerasnya hidup dan terus berjuang menenun sambil tak lupa mengajari anak-anaknya sebagai warisan leluhur yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Dekranasda Kabupaten Malaka pun bersama wanita-wanita penenun tangguh itu dari waktu ke waktu berjuang keras untuk mendapatkan motif terbaik dan terindah dari tenun ikat Malaka, sehingga tidak diklaim oleh daerah lain menjadi miliknya. Dekranasda pun memiliki souvenir-souvenir yang dibuat oleh kelompok pemberdayaan masyarakat yang bisa dijual kepada tamu. Memotret wajah anak bangsa di garis perbatasan tak bisa dilepaskan dengan perjuangan untuk mendapatkan hak asasi yang sama. Pendidikan sebagai salah satu sarana mencerdaskan kehidupan bangsa mesti menjadi mercusuar, penerang jalan, dan primus inter pares untuk mengubah gelap menjadi terang, untuk membentuk seseorang menjadi manusia yang berkarakter, manusia berakhlak, manusia beretika, dan semakin manusiawi dalam segala dimensi kehidupan. Para tutor di Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka bekerja sama dengan Yayasan Pondok Kasih mampu menantang kerasnya hidup dan menembus beragam tantangan untuk memberikan hati dan cintanya kepada anak-anak di berbagai pelosok daerah melalui motor dan mobil pintar yang di dalamnya berisi buku pelajaran, buku cerita, komputer, agar anak-anak tidak tertinggal seperti daerah lain di bumi Republik Indonesia tercinta. Bertemu dengan motor pintar, tetapi melainkan juga dengan mobil pintar. Percaya pada Tuhan yang Maha Esa, tetapi dan membela tanah air Indonesia, tidak menghormati orang tua dan menghargai sesama. Di bawah tema Pulihkan Ekonomi Daerah melalui Jejaring Global, Kabupaten Malaka siap berdiri di posisi terdepan. Akan terus berpacu dengan waktu dan terus bersinergi dengan berbagai komponen dan stakeholder dalam membangun daerahnya. Merebut pasar global bukan pekerjaan mudah. Memiliki daya saing yang tinggi di tengah arus globalisasi, di antara tekanan dan desakan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan pekerjaan gampang. Himpitan dunia digital dengan berbagai tawaran dan tantangan bukan hal yang harus dihindari, tetapi sebaliknya harus dihadapi. Akan tetapi, dengan letaknya yang sangat strategis dan punya nilai tawar yang tinggi, karena berada tepat di garis dan pintu perbatasan dengan negara lain, Kabupaten Malaka akan senantiasa mendorong setiap pelaku ekonomi sehingga mampu memenangkan persaingan itu dan merebut pasar global.
Kia